Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, gimana kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Dengan pandemi COVID seperti ini, mohon dijaga kesehatannya karena COVID itu penyakit yang kita belum tidak tahu dan kita harus mematuhi protokol kesehatan juga. Dan dalam pembelajaran daring kali ini, saya akan memberi sedikit ilmu buat kalian tentang lompat jauh gaya jongkok. Apakah ada yang tahu pengertian lompat jauh gaya jongkok? Saya Pak tahu Pak. Mas Hani. Ya, Pak. Oh, sebentar. Sebelum ke lompat jauh gaya jongkok, kita ke lompat jauh dulu. Apakah ada yang tahu dengan pengertian lompat jauh? Saya Mungkin tahu, Pak. Mas Hani? Ya, Pak. Jadi pengertian dari lompat jauh yaitu suatu gerakan melompat sejauh mungkin dengan aturan yang berlaku. Itu Pak, setahu saya Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Hani. Akan tetapi saya akan membenarkan jawaban dari Mas Hani, yaitu lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan lompat mengangkat kaki ke atas atau ke depan dalam upaya membawa titik berat dalam selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal, dalam lompat jauh harus memiliki daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan koordinasi gerakan. Di samping itu, harus dilakukan dengan cepat, tepat, luwes, dan lancar. Itu ya Mas Hani. Oke, kita lanjut. Apakah ada yang tahu pengertian lompat jauh gaya jongkok? Saya Pak. Oke, Mas Endiko. Apa itu lompat jauh gaya jongkok? Tahu saya ya Pak, lompat jauh gaya jongkok itu adalah suatu gerakan melompat pada waktu kaki kiri atau kaki menolak lepas dari tanah papan tolakan. Keadaan sikap badan di udara jongkok seperti duduk dengan jalan mencondongkan badan ke depan, kedua lutut teguk, kedua lengan dayunkan ke depan, Pak. Oke, sangat bagus sekali dan sangat tepat jawaban dari Mas Endiko. Yaitu lompat jauh gaya jongkok merupakan gerakan lompat yang pada saat udara melayang, kaki ayun bebas diayunkan ke depan, dan pelompat mengambil suatu posisi langkah yang harus diperhatikan selama mungkin. Gitu ya. Terus, tahapan lompat jauh gaya jongkok yaitu yang pertama, awalan, tolakan atau tumpuan. Terus yang ketiga, sikap badan di udara. Yang keempat, sikap mendarat. Apakah ada yang tahu pengertian awalan itu apa saja?
Enggak. Ya, mungkin kalau tidak ada, saya akan memberitahu awalan atau ancang-ancang dari lompat jauh gaya jongkok. Teknik awalan. Yang pertama, lari ancang-ancang antara 10 sampai 20 langkah. Yang kedua, lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertolak atau bertumpu. Yang ketiga, kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan bertolak. Yang keempat, pinggang turun sedikit pada satu langkah akhir. Yang kelima, jarak awalan 30 sampai 40 meter. Oke, ini dicatat ya. Jangan lupa. Terus Baik, Pak. selanjutnya teknik tumpuan atau tolakan. Nih, yang pertama, ayunkan paha kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolaklah ke depan dan ke atas atau sudut tolakan 45 derajat. Itu teknik yang kedua. Terus teknik yang ketiga, teknik melayang di udara. Saat kaki tolak penolakan kaki pada pangkal titik berat badan ke atas. Terus yang kedua diikuti kaki tolak menyusun kaki ayun. Terus yang ketiga saat melayang kedua kaki sedikit diteguk sehingga posisi badan berada dalam posisi siap jongkok. Terus yang keempat saat akan mendarat kedua kaki diacungkan ke depan bersamaan kedua lengan diluruskan ke depan. Itu teknik ketiga. Terus teknik yang terakhir yaitu teknik mendarat. Ini yang sangat penting. Teknik yang pertama yaitu saat akan mendarat kedua kaki lurus ke depan dengan jalan mengangkat paha ke atas. Terus yang kedua badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan lurus ke depan. Ketiga mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dan mengeper. Lutut ditekuk. Terus yang keempat berat badan diusahakan tidak jatuh ke belakang, kedua tangan ke depan lurus. Ini ya, anak-anak, contoh gambar dari awalan, tolakan, posisi di udara, dan yang terakhir mendarat dari lompat jauh gaya jongkok. Ini. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang tahu dengan apa sih sarana dan prasarana dari lompat jauh gaya jongkok? Yo, siapa yuk? Mungkin Saya Pak tahu Pak. Oke, Mas Aksanul. Ya, yang pertama itu kita persiapkan lahan terlebih dahulu Pak. Terus yang kedua kita siapkan lintasannya. Oke, good. Baik itu saja Pak dari saya Pak. Oke, bagus sekali. Itu sedikit sarana dan prasarana yang digunakan dalam lompat jauh gaya jongkok. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Betul sekali, tadi lintasan lari awalan. Itu yang pertama, itu yang paling penting itu adalah lintasan. Lintasan standar yang digunakan untuk melakukan ancang-ancang memiliki ukuran minimum sekitar 40 meter atau 131 kaki dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter. Dan juga di samping kanan dan kiri lintasan diberi garis putih selebar 5 cm. Terus tadi ada papan tolak. Itu memiliki bentuk segi 4 dan biasanya terbuat dari kayu lalu dicat warna putih yang ditanam tak kurang dari 1 meter yang berjarak dari tepi dekat tempat pendaratan. Papan tolak memiliki jarak minimal 10 meter dengan sisi terjatuh dari tempat pendarat. Terus yang terakhir yaitu tempat pendaratan. Itu seperti berisi pasir itu yang mana memiliki lebar minimal 2,5
meter. Di dalam tempat pendaratan atau bak ini diisi dengan pasir. Ya, tadi yang saya bicarakan, yang lembut, halus, dan sedikit basah. Dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Terus, adakah yang tahu? Itu kan semuanya sudah dibicarakan. Terus, ini apa sistem perlombaan, sistem peraturan yang digunakan dalam lompat jauh gaya jongkok. Apakah ada yang tahu, anak-anak? Izin menjawab, Pak. Oke, Mas Ardian, Bahtiar, siap. Syarat-syaratnya adalah yang pertama itu setahu saya pelompat menyentuh tanah di luar area atau bak pendaratan saat melakukan sebuah pendaratan. Mendarat dengan gerakan salto. Terus pelompat harus melakukan tolakan tepat sebelum ujung garis loncatan atau sebelum garis tersebut. Itu, Pak. Oke, sangat bagus sekali jawaban dari Mas Ardian. Itu sedikit jawaban dari Mas Ardian. Mungkin saya akan memberikan tambahan sistem dan peraturan lompat jauh. Seseorang jumper dinyatakan tidak sah itu apabila yang pertama menyentuh tanah di belakang garis loncatan dengan bagian tubuh manapun, baik itu ketika melakukan tolakan atau berlari tanpa membuat tolakan. Terus yang kedua, seorang jumper harus melakukan tolakan tempat sebelum ujung garis loncatan atau sebelum garis tersebut. Terus yang ketiga, pelompat menyentuh tanah di luar area atau bak pendaratan saat melakukan sebuah pendaratan. Terus yang terakhir, mendarat dengan gerakan salto. Mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri dan saya memberi tugas. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu tentang apa? Lompat jauh gaya jongkok. Gimana? Apakah udah mudeng semua? Cukup, Pak. Oke, siap. Kalau udah cukup, saya akan memberi tugas. Coba dicatat. Tugasnya yaitu, ini kan pembelajaran secara daring. Ya, tugas dari saya yaitu melakukan, coba buat video cara teknik dasar lompat jauh gaya jongkok, yaitu tadi ada apa? Teknik awalan, tolakan, terus sikap badan di udara dan sikap mendarat. Video tersebut dikumpulkan minggu depan ya, paling lambat ya. Oke, sudah dicatat. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, Baik, siap. Pak. Kalau begitu, oh iya lupa saya. Mungkin presentasi dulu sebelum diakhiri. Mas Ardian hadir? Hadir, Pak. Oke. Mas Endiko Bahtiar. Hadir, Pak. Oke. Terus Muhammad Ahsanul Hilmi. Gimana, Pak? Hadir? Hadir, Pak. Oke, siap. Terus Hani Dwi Prastio. Oh, mungkin enggak hadir ya. Gimana Mas Hani? Oh. Oke, siap. Berarti yang tidak masuk Mas Hani Dwi Prasetyo ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran tentang lompat jauh gaya jongkok dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat dan
diberi kesehatan selalu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita akhiri